Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, semoga majelis ini majelis yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia kita berkumpul di majelis ini, dan insyaallah menambah kualitas takwa, menambah kualitas iman, dan menambah kualitas ihsan kita sama Allah. Dan pada akhirnya kalau nanti kita dipanggil Allah dalam posisi yang sempurna, yaitu posisi husnul khotimah, meninggalnya yang nikmat, meninggalnya yang siap, meninggalnya di saat kita dalam keadaan suci, bersih, dan siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Langsung Bapak-bapak dilanjutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dewasa dulu, lanjutkan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa anfusahum ulaika humul. Wah, pinter, masya Allah. Terus lanjutkan. La yastawi wa ashabul jannah. Karena dibetulkan yang anak-anak sekarang cepet-cepetan menjawab ya. Ini nih hadiahnya ini. 1, 2, 3, langsung tunjuk jari ya, langsung tunjuk jari. Semuanya adik-adik ini kalau ikut TPA insya Allah sudah hafal ayat ini. Ya, siap ya, siap ya. Selesai ayat dibaca langsung tunjuk jari, atau ayatnya masih dibaca langsung tunjuk jari boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tain. Nah, ini uji coba, ternyata bisa. Ternyata semangat. Jombir lagi. Wah, masih semangat. Sekarang ini yang serius. Inna lil muttaqina mafaza. 5 ayat langsung. Fiha. Ya, abahnya mana? Belum datang. Umu? Ada? Oh, alhamdulillah nih. Ini bisa sehari semalam ini. Termos. Nah. Alhamdulillah. Yang Bapak tadi salah tau nggih? Mangke saya nggih. Nanti ada ayat yang bagus banget ya, yang seharusnya bisa ditebak oleh yang bapak-bapak. Yang penting bukan ara'aital ladzi ya. Ini supaya kita bisa memahami besok apalagi Idul Adha, Ramadan sudah siap, kita harus sudah siap. Ciri-ciri orang mukmin bukan orang muslim deh ya. Orang mukmin levelnya di atas muslim, orang mukmin. Ciri-cirinya itu kalau mendengar kabar Ramadan itu bahagia. Ya, walaupun dalam rawi hadisnya ada satu rawi yang sanadnya dhaif ya. Tapi ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Kalau orang mukmin sejati itu mendengar kabar Ramadan, mereka bahagia.
bahagia, semangatnya ukhrawi ya, bukan langsung siap-siap dodolan kurma ya ta. Iki ndang gawe makanan snack sekarang, ayo ini Ramadan itu hikmah untuk semesta alam besok. Tidak hanya orang muslim tapi semuanya akan mendapatkan nikmat. Nah, bismillah, mukaddimah yang pertama, mumpung masih bulan Sya'ban, ini masih ada sisa. Sya'ban itu kurang lebih berapa ini, tanggal pinten Sya'ban ini? 14 ini ya. Jadi masih ada separuh bulan lagi untuk memberi kabar, terutama ibu-ibu. Nah, ini abahnya ini Mas, datang ini ya, alhamdulillah. Oh bukan. Yang memberi kabar supaya mengingat-ingat muhasabah Ramadan tahun kemarin, terutama yang masih punya hutang. Jangan sampai ketemu tahun yang sama. Walaupun dalam Imam Syafi'i dan Hambali itu memperbolehkan jika kita punya hutang qadha puasa terus ketemu puasa Ramadan lagi, maka hukum qadhanya sudah berubah menjadi kafarat, sudah berubah menjadi bayar, denda bahasa kita. Tetapi jangan sampai kita menggunakan hukum itu karena kita merasa ora apa-apa bariki paling bayar kafarah ya, semacam fidyah, memberi makan orang. Ya jangan, mumpung masih bulan Sya'ban, kalender tahun 2020 itu wes hilang dan dibunderi lah biasanya batal ya, perjalanan atau syafar qadha. Nah itu harus diselesaikan sebelum datang bulan Ramadan. Jangan sampai ketemu tahun yang sama. Mubazir berarti kita sudah meringankan rukhsah yang diberikan Allah, nyepelekno namanya bahasa kita ya. Sudah dikasih rukhsah, ijek jalur rukhsah lagi, jangan. Jadi masih ada kesempatan di bulan Sya'ban kita meningkatkan kualitas kita untuk siap di bulan Ramadan. Mungkin ini Ramadan kedua kita di saat nanti bertemu di masa pandemi. Sebagian kita sudah tidak merasakan pandemi. Kemarin kalau dolan teng Boyolali, ya mboten terlalu jauh dari kotanya, Boyolali. Itu bahkan ada beberapa orang yang kula tanya itu nggak tahu yang namanya corona itu apa. Kok mboten ngangge masker toh, Bu? Mboten wedi corona. Corona ya apa toh? Nggak tahu loh, sudah setahun. Dan ternyata perangkat desa sana itu sepakat untuk tidak menggembar-gemburkan berita corona. Karena di situ sudah nyaman, ya wong wis sehat semua, tidak. Sedangkan di beberapa desa dekat Tugu Sapi itu masuk sedikit, itu sangat takut sekali dengan kedatangan saya sebagai orang asing. Ya langsung, jenengan saking pundi? Kula lali mboten masker, ngangge tangan. Itu karena apa? Karena informasi banyak. Sekarang sekolah 3 bulan ini tidak terlalu intensif membaca berita-berita corona ya, kita ternyata ya nyaman-nyaman saja ya. Kita banyakin husnudzon sama Allah bahwasanya ini hikmah dari Allah untuk kita. Nah ternyata di pandemi ini kita banyak bisa belajar Al-Quran dengan baik ya. Banyak yang mengingat kematian. Kemarin ada yang mudir pondok meninggal dunia dari Sragen. Umurnya sampun sepuh, meninggal di rumah sakit Indriati. Putranya itu selama 1 pekan mendampingi beliau secara rumus kesehatan medis yang namanya taun. Ngertos taun nggih? Wabah. Itu kan secara syariah dan medis itu sama. Kalau kita di dekat orang yang terkena wabah otomatis tertular. Ya betul. Maka Rasulullah terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ya kalau ada wabah kita tinggalkan, jangan mendekati wabah. Atau kita sedang di dalam tempat wabah jangan keluar sehingga menyebarkan wabah. Nah ini ada satu yang aneh. Beliau itu menemani bapak sampai hampir sepekan. Setiap dites swab 3 sampai 3 kali itu negatif. Padahal bapaknya positif. Sak kamar ya, 1 kamar menunggu. Kok nggak tertular ini wabah atau bukan ya? Pertanyaan dokter aja bingung. Yang menjadi pelajaran lagi, bapak yang sampun sepuh itu setelah negatif pulang, yang meninggal yang anaknya.
Ini mungkin kita bisa tertawa, tetapi keluarga mereka, Masya Allah, yang disiapkan itu bapaknya. Bismillah, kita siapkan nanti urusan faraid dan lain sebagainya sudah selesai. Ternyata setelah pulang yang meninggal anaknya, yang tidak punya penyakit corona, yang dites negatif. Wallahu a'lam. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kuasanya. Sehingga sejauh mana kita berpikir positif tentang pandemi ini, maka sejauh itulah kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu pernah kita sampaikan di mana? Di Tawangmangu itu ya, orang muslim itu kalau husnudzon ya jangan berlebihan, kalau suudzon ya jangan berlebihan. Islam itu standarnya di tengah-tengah. Semuanya dasarnya adalah halal sampai datang yang namanya berlebihan. Niki namine air putih halal. Kalau satu botol ini saya minum insya Allah halal. Tapi kata 1 galon kalau minum itu menjadi haram. Nah, ngertos ya. Nah, sehingga kalau masa pandemi ini mari kita nikmati dengan rasa syukur. Bismillah. Lalu yang ketiga, jamaah insya Allah dirahmati Allah rahimani rahimakumullah. Kita akan coba memasuki sesuatu yang ini tujuan kafilah malam hari ini apa nih? Mabit, malam bina iman dan takwa. Terus kenapa malih? Ada judulnya atau enggak? Belum ada. Judulnya mabit biasanya sukses nih. Enggak ada, ini kita lawas banget kok. Orang mengadakan seminar, training, tausiah, pengajian, mabit. Mabit itu intensif ya. Biasanya ada goalnya, tujuannya apa di situ. Barang siapa yang punya harapan atau tujuan, maka harus dilabeli tujuan akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini harus dilabeli tujuan akhirat. Kalau tidak, mustahil. Ya. Kenapa? Bangun tidurnya kita sampai tidur lagi itu sebetulnya fasilitas dari Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, maka semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Coba berarti niatkan kita tadi sudah benar ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalam An-Nawawi hadis yang pertama. Jadi kalau tadi niatnya masih kepingin cuman silaturahim, silaturahim itu bagus. Silaturahim itu niat yang bagus. Tapi mari kita niatkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau targetnya ridha Allah, ya insya Allah semua diberi jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangun, duduk, minum, membuka sesuatu, melangkahkan kaki, berubah gerakan satu ke gerakan lainnya, itu kita usahakan mengucapkan bismillah. Kalau sudah terbiasa, insya Allah kalimat-kalimat yang lain gampang. Bismillah. Mau minum ya? Kalau mau jagung karena harus pindah, nyemplung amplop terus ke sini nggak minum. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, insya Allah masih ingat. Ya, ukara bismillah ini membuat semua yang kita lakukan menjadi barokah, termasuk yang membawa teh ini, yang bikin teh ini, yang memasak air ini, yang bikin gelas ini, yang bikin tutup gelas, dan seterusnya itu mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, adik-adik jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, maka insya Allah apa-apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, karena ini mabit, maka ada goalnya. Goalnya itu adalah sukses ya. Kesuksesan apa? Akhirat. Maka kita ambil doa yang kita sering pakai setiap sholat itu. Kalau orang-orang Jawa bilang itu doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada ayat yang disebut, ada kata yang disebut itu fid dunya nomor 1. Kenapa? Karena hidup kita pertama itu suksesnya di dunia. Hadirin di sini itu bisa sampai sini ini orang sukses.
Nggak usah sampai joglo dakwah ini. Saat bapak-bapak lahir jadi manusia itu sudah sukses, ya, sudah diizinkan Allah. Jadi ada takdir mutlak sama takdir ikhtiari. Lahirnya kita dengan bapak siapa itu mutlak. Jadi ini insya Allah wajahnya wajah Asia semua ini, ya, mutlak. Kita nggak bisa, bola kok deben ora keturunan Turki itu, nggak bisa, karena sudah mutlak ditentukan Allah. Maka kita bersyukur lahir dari keturunan kita. Nah, jadi ini mutlak. Mutlak yang lain apa? Wajah ini, wajah, bentuk tubuh, warna kulit, apalagi hidung mancung, hidung pesek, itu mutlak. Kalau kita tidak terima dengan peseknya hidung kita, terus operasi plastik, ini berarti haram. Kenapa? Kita merubah takdir mutlak dari Allah. Kalau memutihkan kulit ya dari hitam ke putih lah, itu monggo, itu tidak merubah kodrat mutlaknya, ya. Tapi kalau sampai ini mutlak, ini kita cukur, terus kasih spidol, wah, ben ketok gede lah, ini namanya merubah takdir mutlak, nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau takdir ikhtiari, ya yang kita lakukan sekarang ini supaya kita jadi generasi Rasulullah SAW yang sukses. Hidup kita setelah lahir sampai kita nanti meninggal itu ikhtiari. Walaupun dalam ayatnya disebutkan ketika kita nutfah, ya, setelah dibentuk ada janin dalam rahim, terus selama 3 bulan, 3 bulan selanjutnya, 3 bulan selanjutnya, lalu ditiupkan ruh dalam kita, dan saat itu kita bersaksi dalam rahim ibu kita, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Tetapi setelah keluar ke dunia, Allah katakan akan kembali kepada orang tua masing-masing. Dan alhamdulillah lahir dalam keadaan muslim. Nah, sehingga takdir ikhtiari kita menjadi sukses itu adalah berusaha untuk menjadi bagian dari orang mukmin, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan kepada sahabat tentang perkara meninggalnya orang mukmin, ya. Setelah sahabat dikubur, maka beliau mengkabarkan kepada sahabat yang lain, hai sahabatku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim 3 malaikat kepada orang mukmin yang sakaratul maut. Malaikat yang pertama itu malaikatul maut, yang dalam Al-Qur'an tidak disebut, dalam hadis qudsi disebut malaikatnya bernama Israil. Dan ada 2 malaikat rahmat, atau disebut dalam hadis lain malaikat penjaga surga. Kalau dalam hadis qudsi disebut Ar-Ridwan. 2 malaikat itu sudah menyiapkan kain kafan dari surga, sedangkan malaikat maut sudah siap di ubun-ubun kita. Kenapa kita berharap menjadi bagian dari orang mukmin ini? Apa kata Rasulullah? Mereka orang mukmin ketika sakaratul maut itu seperti bejana yang sedang mengalirkan air dingin. Maka saat itulah ruh dilepas dari tubuh mereka. Jadi begitu nikmatnya ketika ruh itu dicabut dari badan, seperti air dingin yang keluar dari bejana. Sebelum ruh keluar semuanya sudah disiapkan oleh 2 malaikat rahmat dengan membentangkan kain kafan surga, lalu diselimuti kain kafan, diangkat ruh si fulan tadi ke langitnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai yang kita pelajari sekarang langit keberapa? Baru langit pertama, itu belum khatam, ya, belum khatam. Maka kalau kemarin ada peringatan Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW dalam surah Al-Isra, ya, diberangkatkan Allah sampai ke Sidratul Muntaha, itu melewati semua langit, dan itu tidak masuk dalam akal manusia, maka disebut mukjizat, ya. Kita bisa terbang saja itu Masya Allah sudah di luar kemampuan kita. Saat naik pesawat itu kita sudah seakan-akan dekat sama Allah. Sudah ada yang naik pesawat lah, ya. Naik pesawat itu coba apa meh niat neko-neko. Enggak. Di sini guru astagfirullah. Apa meneh pas take off astagfirullah la ilaha illallah Muhammad. Wow, kayak orang dekat sekali sama Allah.
Kenapa? Setelah itu kita seakan-akan tawakal. Kita itu sudah ikhlas pasrah sama Allah. Terus apapun yang terjadi, bismillah. Kita jadi orang yang terbaik saat itu. Tapi nek wes landing, wes neng bandara, wes neko-neko mana ya. Kita sudah tidak ingat sama Allah. Nah, kalau pengen ingat sama Allah ya naik pesawat terus baik ya. Itu ingat terus. Nah, sampai mana tadi? Nah, sampai langit pertama maka ketemu rombongan malaikat yang langsung membukakan pintu langit dengan mengatakan, siapa si fulan ini? Kok hebat sekali. Maka malaikat pembawa ruh itu mengatakan, ini si fulan bin fulan yang sudah dirahmati Allah. Ya, kenapa dirahmati Allah? Semua malaikat mengatakan baunya melebihi bau kasturi surga. Itu rohnya orang mukmin. Kedua, ketiga, keempat sampai arsy-Nya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kembalikanlah dia ke bumi seperti dia dibangkitkan dan besok dibangkitkan saat aku bangkitkan, kata Allah. Maka malaikat membawa lagi ke kubur. Setelah sampai kubur, maka beberapa langkah pentakziah itu sudah keluar dari area kubur si mayit. Maka datanglah malaikat yang memberikan pertanyaan kepada ruh. Ingat, yang diberi pertanyaan bukan jasad tapi ruh kita. Jadi yang disebut ruh itu sesuatu yang sudah kita biasakan sehari-hari untuk menjadi suatu kegiatan yang tidak kita suruh lagi. Contoh begini, kejeduk itu tiba-tiba astagfirullah, ya anggap astagfirullah, wahing, langsung otomatis tubuh kita tuh ngomong sendiri alhamdulillah. Terus koncone sing krungu ya yarhamukallah. Terus kita menjawab ya itu lancar ngomong dewe, bukan ayo alhamdulillah, enggak ya. Jadi kalau kita yang masih terbiasa muncul kalimat kejeduk, asem dan seterusnya, itu berarti kita belum siap itu rohnya dijawab di kubur. Walaupun gur asem duduk kiri tikus, bukan, walaupun hanya asem. Kenapa? Karena itu yang jawab sudah bawah sadar. Siapa bawah sadar itu? Nanti kalau mas-mas, bapak-bapak punya HP yang memorinya banyak, itu mang pakai tripod kayak gini toh, diarahkan ke kita tidur, disetel dari kita tidur sampai bangun itu biar ngerekam. Itulah bawah sadar. Ada gerakan-gerakan yang tidak kita suruh, kukur-kukur, angok, melek, atau siapa tahu kita sering berdiri terus tidur lagi. Banyak. Saya punya teman itu tak pikir bangun mau sholat atau apa, bangun itu cuman benake sarung terus tidur. Ya Allah ya Rabbi. Ada, itu bawah sadar. Ada yang tangannya itu neko-neko ya, DUP, kemaluan, gatel, padahal itu tidur. Bapak kalau tidur apa paham apa yang dilakukan saat tidur? Enggak tahu. Coba sekali-kali direkam itu, terus diputar lagi. Ada sesuatu yang aneh dengan diri kita, enggak? Mangap. Apa bapak nek sare ajeng mingkem? Enggak, ngerti mangap dia. Enggak tahu. Nah, yang ditanya besok di alam kubur itu ruh kita yang sudah kita biasakan semasa hidup dengan sesuatu perintah bawah sadar. Ya sering, masya Allah, subhanallah, innalillahi dan seterusnya. Apalagi ruh kita sering kita bawa untuk takziah. Ya, jadi ketemu gendera abang no mampir takziah. Muslim apa bukan muslim, derek takziah. Saudara manapun kalau ada takziah. Kenapa? Kita membiasakan roh kita untuk melihat bahasanya Allah besok akan membuat kita seperti itu. Sukses kita. Jadi roh sudah terbiasa. Maka tadi saat dikubur, malaikat disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan yang namanya jahanam. Orang mukmin ini diperlihat jahanam. Ini loh neraka jahanam yang seharusnya engkau tempati, tetapi karena engkau taat sama Allah, maka ini kita hapus. Dihapus jahanam, dirubah menjadi setiap pagi dan petang Allah tunjukkan pintu surga dan aroma surga. Maka disuruh oleh Allah, lapangkanlah, dalam versi hadis yang lain, lapangkanlah kuburnya sejauh dia memandang. Kan itu di luar akal manusia. Kubur kita itu cuma sauplik. Tetapi ketika kita dimasukkan kubur, kata Allah, lapangkanlah kuburnya sejauh dia memandang. Ini wallahu a'lam bishawab, ini strategi
cerita Nina Bubuk yang menakutkan. Jadi pernah ini saya ceritakan kepada istri saya mau tidur hal ini, itu malah nggak bisa tidur. Ora iso turu, kelingan apa? Kubur. Kita kalau ingat kubur, ingat mayit. Ada yang pernah kesandung masuk liang lahat? Saya pernah. Itu Ustadz Faruk ya, teman kami di Pondal Awi, Jawa Timur. Itu beliau itu memang nakal. Jadi kalau katakanlah ada yang membawa mayit jenazah sudah di pinggir, seharusnya sudah ada yang orang di situ, maka beliau itu sudah kompak dengan teman-teman. Ini jatahnya sopo. Oh ini jatahnya si Fulan. Nah, delala saat itu jatahnya saya. Apa ya? Sikil saya itu dijeglok ke lutut bagian bawah, terus teman satunya dorong. Jadi tiba-tiba masuk ke bawah. Oh, masih Iqbal siap. Siap. Jadi saya disuruh nompo namanya mayit. Nah, saat itu ya Allah. Jadi kanan kiri tembok. Ada tahu yang sudah masuk liang lahat menerima mayit ada sini? Ada. Kalau belum biasakan, coba besok kalau ada jenazah apa jenenge? Relawan. Mas, monggo. Saya tak yang menerima gitu. Coba. Itu istighfar sama Allah ya. Nerima mayit, apalagi mayit yang kalau sudah sampai di dasar terus disuruh dari atas, tolong dibuka sedikit. Ya. Itu ya Allah, dibuka sedikit ya. Terus kita menempatkan beberapa balok tanah liat yang untuk menegakkan mayit supaya bisa menghadap kiblat, sampai pasir yang ngerontokkan kaki kita. Jadi kaki kita ikut terbenam sedikit-sedikit itu. Terus kita naik lagi sampai kita menginjak mayit. Ya Allah, itu kita bisa merasakan. Nggak masuk akal ketika Allah perintahkan malaikat lapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Di saat itu yang meninggal Ustadz Muhammad Mahfud Shodiq Humrawi ya. Jadi dan sekarang kuburannya itu pernah digugat oleh ahli waris, karena suatu saat ada ahli waris yang datang mau ziarah kubur, loh kok kuburannya sudah nggak ada. Dulu gambarnya pakai satu titik nisan, loh kok nggak ada semua. Akhirnya cek ke kunci juru kunci, ditanya ini. Ternyata yang meninggal sebelumnya yang dikuburkan di situ namanya juga Shodiq. Terus delalah yang ahli waris yang datang setelah mengecek siapa beliau, ternyata santrinya Ustadz Muhammad Shodiq yang meninggal. Jadi akhirnya kayak keluarga. Itu kalau Allah tidak tentukan ya Masya Allah tidak bisa ya. Orang-orang soleh itu sudah Allah tetapkan. Meninggalnya juga dalam keadaan yang nikmat, yang tidak menyusahkan orang lain dan seterusnya. Nah, kembali ke hadis Rasulullah tadi, dilapangkan kuburnya ya, dinikmatkan, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk memberikan apa yang diinginkan oleh ruh. Maka ruh itu menjawab, ya Allah, berdoa cepatkanlah hari karena saya sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam surga. Itu roh orang mukmin. Lalu ditanya oleh sahabat, lalu bagaimana roh orang kafir ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang fasik. Loh, yang diminta orang kafir, karena kenyataannya orang mukmin lawannya orang kafir ya. Tetapi yang disebut Rasulullah bukan orang kafir. Rasulullah menyebutkan orang fasik. Orang fasik meninggalnya saat sakaratul maut layaknya seperti domba yang kulitnya basah lalu terlilit dengan pohon berduri, lalu pohon berduri itu ditarik keras sekali sampai kulitnya mengelupas. Itu sakitnya sakaratul maut orang fasik. Mengapa orang fasik? Kata Rasulullah, orang fasik itu banyak sebagian besar nanti dari umatku, kata Rasulullah. Jadi orang muslim ya, level muslim di bawah mukmin itu tidak mesti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sakaratul maut yang baik.
Ya katanya orang yang sudah syahadat dijamin surga oleh Allah ya. Dijamin surga tidak berarti mendapatkan balasan surga secara langsung. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Jadi banyak orang fasik di antara kita yang tahu sholat itu hukumnya wajib tetapi lalai. Al-Ma'un. Yang tahu zakat itu wajib tetapi lalai. Yang tahu Ramadan itu wajib tetapi lalai. Mereka itulah yang disebut dengan fasik kata Rasulullah. Yang tahu hukum haram tetapi lalai, masih mau melakukannya. Mereka semua nanti meninggal seperti yang saya sampaikan. Apa? Ketika 3 malaikat yang sama tetapi 2 malaikat nar, yang satu pencabut nyawa, mencabut dengan kalimat yang menegangkan. Sedangkan orang mukmin, ruh mukmin ketika dipanggil oleh Allah, maka ketiga malaikat mengatakan dalam surah Al-Fajr. Adik-adik, Al-Fajr ayat 3 ayat terakhir ada yang hafal enggak? Yuk cepat. Masya Allah, jimate Quran cah. Ayo, bapak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Goalnya kita itu jannati, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau besok ketika kita sakaratul maut itu ada ayat itu, Masya Allah, kita sudah pelong. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, malaikat sudah menenangkan kita dengan kalimat itu, berarti kita sudah sukses. Pengen coba? Ya monggo. Nanti berdoa semoga kita dipanggil oleh malaikat pencabut nyawa, satu kompi itu tadi ya, satu peleton apa satu rombongan malaikat yang datang ke kita nanti itu dengan mengucapkan kalimat itu. Sedangkan orang fasik langsung serta-merta dipanggil rohnya dengan cara yang secepat-cepatnya tanpa ada nikmatan di dalamnya. Bahkan karena takutnya roh itu ketemu dengan malaikat pencabut nyawa, dia itu seperti tersendal-sendal, maju mundur, tidak ikhlas keluar dari jasad. Itulah ciri-ciri orang yang su'ul khotimah. Mati rasido, seperti masih ingin di dunia. Itu ciri-ciri yang fasik. Lalu bagaimana? Lalu diangkat ruhnya itu ke arsy-Nya Allah. Saat lewat langit-langit yang dipenuhi oleh malaikat, malaikat banyak yang tidak ikhlas untuk membuka pintu langit. Kenapa? Katanya baunya itu melebihi bau bangkai. Ya, rohnya orang fasik itu baunya melebihi bau bangkai. Hadirin, ini tidak cerita dongeng bubuk loh ya. Ini Rasulullah yang mengatakan, dan itu tidak masuk akal mungkin dalam cara pikir kita, tapi ini real. Saya sangat yakin ini akan terjadi pada diri kita. Tinggal kita ini masuk golongan mukmin apa fasik besok. Ditolak semua malaikat. Nah, maka malaikat pembaru langsung menuju ke arsy-Nya Allah, dan Allah katakan, tetapkanlah dia di nar, kembalikanlah ke muka bumi, dan nanti tunggu ketika dibangkitkan. Maka kembali ke alam kubur sampai ditinggalkan pentakziah, datanglah malaikat yang wallahu a'lam. Kalau ini beberapa rawi mengatakan berbeda-beda. Yang penting saya akan ambil yang paling medeni karena ini untuk menakutkan. Ada satu malaikat yang datang, yang malaikat itu diciptakan Allah tidak punya penglihatan dan pendengaran. Pokoknya tugasnya hanya untuk melaksanakan perintah Allah dengan membawa satu besi. Yang kata Rasulullah, jika besi itu ditopang oleh semua makhluk yang bernama manusia dan jin, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Jadi nek kebayang film apa itu? Apa gue jenis? Palu apa lah? Tor itu ya? Itu loh yang pokoknya palu itu kalau nggak dia yang pegang, itu nggak ada yang bisa ngangkat. Ya sama, itu dalam cerita fiksi aja masuk akal ya. Ada satu orang yang diberi kenikmatan bisa membawa palu godam yang spesial, sedangkan orang lain yang sekuat apapun nggak kuat.
dalam cerita manusia bisa masuk akal. Maka lo yakin malaikat ini betul-betul mendapatkan tugas yang amat berat dari Allah. Besi itu kalau ditumbukkan ke rohnya si mayit, maka akan terpecah belah semua, langsung terburai. Jadi dikatakan dalam hadis itu masih berwujud jasad yang dengan ruh, supaya si ruh ini merasakan rasa sakit yang tiada tara. Tugasnya apa? Memukulkan besi itu. Ketika besi menempel ke tubuh si mayit, maka akan tercerai berai secara langsung. Ketika besi terangkat, akan gabung lagi terus menerus sampai yaumul kiamah. Segitunya. Sedangkan malaikat yang memberi pertanyaan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, tampakkanlah jannah. Jadi si mayit akan diberikan proyektor jannah. Senang, tetapi malaikat mengatakan sebetulnya kamu tempatmu di sini, tetapi karena kamu ingkar kepada Allah, maka dicabut ini proyektor jannah, dirubah setiap pagi dan petang ditunjukkan yang namanya pintu jahanam, sehingga dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, perpanjangkanlah hariku di kubur karena saya tidak berani masuk kepada nerakamu. Nah, jadi kita goalnya kemana kalau melihat seperti itu diceritakan oleh Rasulullah secara rinci detail ya, sampai para sahabat itu deg-degan, bahasa kita deg-degan, astagfirullah, apakah betul ternyata ada orang muslim yang fasik yang sama gelarnya ketika sakaratul maut dengan orang-orang kafir? Ternyata Allah, Rasulullah berikan buktinya dalam hadis beliau. Jadi hati-hati sekali kalau kita nanti masuk golongan orang yang fasik. Orang yang fasik ciri-cirinya adalah sering nyang-nyangan sama Allah, sering tawar-menawar karena Allah. Kenapa contohnya? Bagaimana contohnya? Kita itu merasa Allah itu maha pengampun, betul ya? Allah Ghafur, Allah maha pengampun. Tetapi pengampunnya Allah ini kita gunakan untuk tawar-menawar. Oh, rapopolah tak maksiat sidik-sidik, bariki saya tak istighfar, taubatan nasuha, sungguh-sungguh kan Allah maha pengampun. Lah, bahayanya orang fasik itu di sini. Kita merasa masih dalam koridor aman, kita masih merasa dalam naungan Allah, padahal ingat, Allah sudah berikan jalan yang dalam surah Al-Fatihah, kita sudah dibengkokkan tidak siratal mustaqim. Itu bahaya sekali. Kita seakan-akan masih aman, kita masih seorang yang diridhoi Allah, padahal kita sudah banyak melenceng dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kalau sholat ya, kita masih merasa telat sitik rapopo, kan yang penting sholat. Nah itu loh, saya tidak berjamaah tidak apa-apa, yang penting saya sudah, kita kan sudah tahu ilmunya. Ya. Bahayanya orang yang sudah berilmu adalah meninggalkan ilmunya karena merasa masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis engko bariki istighfar tenanan, wis bismillah. Nanti akan begitu terus, berulang terus. Besok lagi bismillah, ndengi ora apa-apa to, saiki istighfar. Dan itu nanti akan berulang, maksiat itu akan berulang terus. Kalau kita tidak merasakan, kita tidak sadar ternyata kita sudah masuk golongan orang fasik. Ini bahaya sekali ya, yang menunda-nunda sholat, menunda-nunda kebaikan. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, itu langsung eksekusi, jangan ditunda. Niat itu akan berproses bernilai ibadah kalau niat itu sudah diwujudkan dengan ikhtiar. Ada buktinya. Bapak-bapak mau niat untuk naik haji, kalau sekedar niat ya Allah catat itu niat. Tetapi kalau sudah mengorbankan sesuatu untuk membuktikan niat, maka Allah akan permudah selanjutnya. Kalau besok Idul Adha kita mau berkorban udhiyah 1 ekor sapi, maka buktikan dulu sama Allah kita masuk ke langkah itu. Bapak-bapak ajeng tindak Jogja, sarang-sarang ini kafilah ini bareng-bareng di sini ya. Yuk kita berangkat Jogja ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat Jogja. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi nek duduk-duduk di sini itu sudah berproses belum? Baru niat ya. Tapi kalau sampun nyetater motor terus sudah melewati
apa ini? Joglo dakwah keluar dari gerbang terus melampah, kita doa bismillah awwalu akhiru bismillah tawakkaltu 'alallah la haula. Itu sudah berproses belum? Sudah. Perjalanan itu akan kelihatan berjalan kalau sudah melangkah. Maka semua rukun Islam itu hukumnya wajib kalau kita sudah melangkah. Jadi kalau sekedar naik haji bagi yang mampu, akhirnya kita mikir ya bagi yang mampu. Sampai sekarang pun kita akan merasa nggak mampu. Kenapa? Karena haji mahal sekali sekarang. Banyak cara untuk ke sana. Yang penting sekarang buktikan sama Allah, saya berproses. Bismillahirrahmanirrahim, dapat rezeki uang 1 juta. Sing 900 dititipke siapa? Yang punya Baitul Mal atau apa? Ini catat saya mau naik haji. Ini berarti sudah berkorban. Kita punya wedhus 20 peternakan. Wah. Bismillah ya Allah, ini 1 wedhus saya mau masukkan ke tabungan haji. Berarti kita sudah berproses. Tapi kalau di otak kita hanya Bismillah ya Allah, kalau saya punya rezeki saya akan naik haji. Ya sampai besok, sampai kapan ya Guru? Kalau kita punya rezeki, karena rezeki itu masih dihitung uang kan kalau gitu. Padahal kita bisa mengekspresikan sesuatu. Kita kumpul di sini tuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah. Kita bisa bangun terus ambekan itu, wow, ya Allah ya Rabbi. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka suksesnya kita, goalnya harus diingat-ingat, semuanya harus berdasarkan lillahi ta'ala. Kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, sukses itu melihat siapa. Ada yang kita ambil sebagai contoh. Siapa yang bisa kita ambil sebagai contoh? Hanya satu, tidak ada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan, contoh sunnah, dan tidak ada contoh yang hebat selain beliau. Maka kalau mau taklid, idola tenanan, ya itu Nabiullah Muhammad. Jadi ditempelkan poster-posternya di Nabiullah Muhammad itu malah sunnah. Tulisan mim, ha, Hammadun, dal. Tempelkan di mana-mana. Itu poster kita. Oh saiki cah nom-nom postere cah lanang-lanang ayu-ayu jujur tenan lho. Ngerti Mas? Cah lanang ayu ngono iso disenengi. Wah, gumun tenan. Lanang ya gudang garam itu lho. Enten sing tesih ngudut mboten iki? Ya gudang garam itu wong lanang tenan itu seperti Umar bin Khattab. Gudang garam itu singkatan kula nek damel contoh wong lanang ku ya ciri-cirine gudang garam. Gudang garam ya apa siji guru, Mas. Wong lanang kokoh itu dudu guru-guru sekolah PNS itu mboten saged memberikan piwulang, bisa memberikan pelajaran kepada orang lain, apalagi sama keluarganya. Guru dandang berguru dandang ya. Wong lanang kuwi bisa membuat sesuatu yang belum siap jadi siap seperti dandang gitu. Niki ben gampang ngapalke kok Mas nggih. Nah hadisnya ada tapi piye otak-ate gaduh pokoke lah gudang garam. Napa jenenge napa? Oh apa loh? Dandang. Ya kalau kita mau masak nasi kan dari beras, leboke dandang tadi nasi. Saiki magic jar Mas ya. Wis pokoke dandang ngono wae. Kita sebagai laki-laki itu bisa merubah seperti dandang, kuat bakoh, kena panas ora panasan malah sing jero bermanfaat ya. Nek saka kulkas meh dimadang, mau dimakan langsung kan yo ora enak. Ya leboke dandang to. Wis gantine saiki magic jar ya. Angel singkatan magic jar angel. Wis dandang, gudang, garam. Ga itu gagah. Wong lanang iki gagah, ora wopong lanang jogete fasih ra irang. Kepikiran mboten, Pak? Kula mikir Allah kok iso ngate idolane setiap negara ada, bahkan ada idola berani mati bahasa Indonesia nih. Mati karo apa? Wong kuwi kok nyekel bedele wagu banget to mereka. Kok diidolakan. Idola ya sing nek artis ya Arnold lho. Umar bin Khattab. Itu kalau beliau jalan nih sampai kanan kiri ini terasa bergetar, terasa. Bukan karena terasa dum-dum kayak film-film, bukan. Orang melihat itu bergetar mereka. Kenapa? Lewat Umar bin Khattab. Melihatnya karismatik banget. Jadi ndelok wong kok pota-plote ngono, iku duwong lanang.
Harus mati. Kula lanang ora ya? Introspeksi. Gagah kayak Umar. Umar itu kalau berburu, nah ini masih ada ingat ya? Umar berburu itu ora kelinci wedhus ngono ndak. Singa, Pak. Singa terus iso melaku. Yang kiri itu bopong singa, yang kanan bawa pedang. Tuh kalau dibayangkan, gagah tenan ya Allah. Masya Allah gagah ram. Kalau naik kuda itu kakinya nek didelonjorke, selonjor itu bisa napak tanah. Padahal kuda perang. Bahwa pengen nonton kuda perang sesungguhnya itu masuk ke museum Keraton Surakarta, tapi gur nonton lo ya, ora usah dadak melu-melu. Mboten sak. Nonton itu ada replika kuda perang. Ya sak kamu nunggu. Gede banget atau kudanya yang di Skarima yang gede putih ini loh, wow itu udah perang. Awake dhewe numpak kuda kayak ngono kan ketok kaya kurcaci, Pak. Nggih mboten? Kalau Umar bin Khattab gagah. Awake dhewe gagah ya kuda poni Tawangmangu itu loh. Wow, muoten difoto ketok gagah. Tapi beliau naik kuda perang itu, kudane wae takut sama Umar. Itu gagahnya Umar bin Khattab. Jadi laki-laki itu ya gagah. Kalau kita kecil, yuk gagah-gagah kan, kecil kuru ya Mas ya. Piye carane kuru tapi tetap gagah. Munculkan aura kita itu gagah gitu loh. Ada sahabat Rasulullah SAW, ya. Itu pernah Ibnu Mas'ud ya. Beliau pernah naik ke pelepah kurma, terus tersibak itu jubah beliau, lalu beberapa sahabat guyu cekikil loh. Kenapa? Ya itu tidak level orang gagah loh, bahasa orang Arab Badui itu. Kenapa? Kakinya kecil ya. Terus Rasulullah tahu itu marah ya. Rasul tahu itu marah. Artinya bentuk tubuh, postur tubuh kita nggak masalah, tapi tunjukkan bahwasanya kita ini orang yang gagah. Kayak Rasulullah itu gagah, kemana-mana buktikan dia lelaki ya. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq itu dikira gede kayak Umar. Tidak ya. Dengan Rasulullah aja gede Rasulullah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menunjukkan kegagahannya, gagah sebagai seorang laki-laki. Nah, gudang garam iki ora gaduk, tapi karena Rasulullah katakan laki-laki itu penuh dengan kelembutan. Nek garam mah ora iso galem, gagah dan lembut. Ben gaduk ya garam, gagah dan ramah. Ya rada gaduk karo lembut. Saya katakan lembut ya. Orang laki-laki itu gagah di mana-mana, tetapi kalau di dalam keluarga lembut. Ora walik nang jero mau. Nang jaba. Lumrah orang gagah-gagah di luar. Itu kalau sudah sampai rumah itu lembut juga. Lumrah, seperti itu memang. Wah ning jaba iso ngekon, iso kendul gagah ketemu omah, isa-isa bi. Nah, isa-isa. Ya enggak apa-apa. Karena Rasulullah katakan laki-laki yang bagus itu ya gagah tetapi lembut. Di rumah dengan wanita itu tunjukkan kelembutan. Niki di share online mboten toh? Oh ya wes, kula ning omah kuwi isa-isa esuk, isa-isa sore lho. Tenang, Pak. Kula wedi kali bojo kula. Kandone gagah. Ya gagah di luar lah. Ngapunten, kula pernah niki nek nggih dikira riak wis ra apa-apa ya, kula sombong ngono wae. Pernah suatu ketika mobil saya itu hampir keserempet sama Eka, bis Eka di daerah Solo Square. Wah, lalu kemakinnya saya muncul. Wah, biadalah supir, wah kepot kayak film-film dulu. Dari Solo Square sampai pertigaan Boyolali, Jogja. Ngertos? Kalau begini ke Jogja. Nah itu bisnya pelan-pelan saya ngepot. Wah, ya, orang nonton ki ngopo. Turun. Mas, Pak, hati-hati, video sik tak terangin. Itu saya jadi orang gagah saya itu. Saya rumangsa wong lanang tenan. Jadi adik saya itu neng jero mobil guru. Astagfirullah, Mas ora. Wah, aku ra wani, Mas. Tapi saya karena terus sulut sebelumnya itu gara-gara baca berita pemerintah menglegalkan bir saat itu apa ya? Opol. Jadi emosi meh keserempet. Wah, tambah semangat loh. Saya munculkan kegagahan saya. Tapi nek kondektur karo supirnya nantang ya saya mundur gitu. Wow, udah ini kok
Ternyata setelah turun yo gede dhuwur ngono kae. Enten sing lecet Mas. Oh, ternyata lembut ya. Saya ikut lembut. Itu kita buktikan kegagahan kita. Jadi ojo ya itulah yang laki-laki mau iso ketuk iki mau piye ta Pak ceritanya? Mboten kok iso ketuk gudang garam. Niki biasanya materi materi ijab kabul. Ben wong lanang sing ameh ijab kuwi dadi gudang garam kuwi mau. Nek rokok ya tinggalno, aja kemaki. Wong lanang udut iki termasuk kemaki lho. Sorry lho sing udut ya. Enggak ada. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maksudnya kula ya ora deg-degan kok ning jaba dicegat. Jadi itu lelaki idola kan. Tadi kita bicara idola ya Rasulullah SAW, gudang garam ya. Kita jadi orang yang punya ilmu. Guru itu punya ilmu ya. Terus kita punya kehebatan mental, anteng, bisa mematangkan segala sesuatu pada tempatnya. Gagah, ya kuwi laki-laki itu gagah, lembut, walaupun gagah tetap ada kelembutan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau bermajlis dengan para sahabat, itu para sahabat mesti sedih. Sedih, merasa berdosa. Tetapi beberapa sahabat itu kalau sudah berkumpul dengan keluarga, kadang-kala banyak-banyak istighfar, kebablasan bercanda dengan keluarga. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa seperti itu ya? Kalau sudah tidak bermajlis dengan Rasulullah, saya seperti lupa dengan neraka dan surga. Maka Rasulullah mengatakan, sa'awasa, pisan-pisan ora popo. Sekali-kali itu gak masalah, karena fitrah kita ya, tapi levelnya sahabat itu bercanda dengan keluarga, canda gurau dengan istri itu seakan-akan mereka itu lupa dengan surga dan neraka. Lah, candanya kita apa? Monggo dipraktekkan ya. Kadang-kala kita lupanya kebablasan. Bablasnya tuh banget. Kalau sahabat itu sa'awasan kadang-kala. Jadi contoh ini, kafilah seperti ini tuh Masya Allah kalau gabung mungkin semangat ketakwanya kan tinggi, apalagi saat halaqah kayak gini ya, kajian itu kan semangatnya bukan main. Tunggu aja nanti nek sudah sendiri-sendirian steller ya steller, maksudnya steller itu loh, steller dan seterusnya. Kadang-kala kita kalau sudah sendiri itu ujiannya Masya Allah berat sekali. Nah kalau gudang garam itu lawannya roti tawar, tapi nek roti tawar niku buat nisa ya, buat calon mempelai putri. Wis ora usah dibahas, engko tak kakean ting-tong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai jam berapa toh? Jam 11. Roti tawar niku Roy apa coba ayo Bang Bedek. Nek bener kalau kayak buku, ayo Bang Bedek we. Hadis Rasulullah yang lawannya wanita, lawannya laki-laki. Iki kula nek sering nyingkat-nyingkat ben gampil kok. Napa? Roro ayu apa roh? Aslinya ya kuwi, tapi ora pas. Nyet niki nek dijelentrehke ya wagu, sosok ya dikritik kali jamaah. Ora pas kok, Mas. Ro itu roti, ro. Aslinya ya salah nih, tapi ya piye meneh pun kebacut aurat. Untuk wanita yang sudah siap itu berarti sudah balik ta? Ya, kalau sudah balik. Ora pantes Mas iki lanang kabeh sing ibu-ibu enten to? Ngenten. Aurat itu harus dijaga ya. Roti ya aurat. Kalau perempuan itu aurat sama hati ya. Kalau dalam hadisnya aurat sama qalb. Ya, hati wanita itu memang hati yang gampang berselancar. Hati-hati loh, kesentos itu iso nesu tugas laki-laki. Tadi saya barusan dimarahi masalahnya. Makanya saya tanya ini onen ndak ya berapa. Saya lupa nih ini ada kegiatan malam ini kan, malam Ahad ini, malam Ahad. Biasanya ngomong dulu. Delala tadi saya seharusnya pulang ngasar itu sudah bareng anak dolan-dolan. Ini menjelang maghrib baru pulang. Wah, iki engko pamite apa ya Allah. Pamite jagong ya. Yeah. Kalau share di grup dulu, kalau siapa ini yang ada undangan walimahan, tolong dikasih kabar. Lah ada Pak, siapa tahu ada jodoh, saya bilang gitu. Ternyata 2 walimahan. Tempatnya yang dekat itu di tadi di
niku masjid cedak Tirto Nadi pokoknya. Nah, saya cuma lewat situ miduk bismillah walimahan. Saya doakan barakallahu laka, terus masuk mobil lagi terus ke sini. Ibu-ibu. Loh, saya bohong enggak? Enggak. Nah itulah kita berbohong kepada istri untuk berbahagia mereka itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau membohongi istri jangan, tetap dilakoni. Apa itu ya? Kalau datang walimah ya datang ke tempat walimah. Batasannya apa? Ya gapura niku. Pintunya itu kalau sudah masuk doakan barakallah, kan terus masuk mobil lagi ke sini. Buka map ya, sampai sini. Jadi begitu nggih. Jadi kalau wanita auratnya, hatinya itu memang harus dijaga betul-betul. Susah itu, susah sangat ya. Kalau sudah berkeluarga, monggo praktekkan. Mangsane gampang. Ngono meh, masna. Ya boleh sih ya. Itu nggak apa-apa. Cuman kalau bisa nyontoh Rasulullah. Kalau setuju dengan konsep itu, karena konsep itu sangat bagus untuk zaman akhir, apalagi akhir zaman. Podo mawon ya, zaman akhir zaman. Tetapi kita contoh yang versi Rasulullah seharusnya. Rasulullah itu menikah 1 karena perintah Allah, 2 karena hadiah, 3 karena urusan perang, kebaikan untuk umat, 4 tidak pernah Rasulullah itu menikah karena nafsu atau kecantikan atau harta benda, tidak. Kecuali pertama, yaitu Khadijatul Kubro. Karena beliau sudah kenal akrab dengan Khadijah. Nah, yang ijik Joko monggo golek sing kaya Khadijatul Kubra. Nek jenengan nomor 30 golek sing 50. Saged boten nak bar niku matna. Jos. Tapi Rasulullah itu menikah dengan yang betul-betul real wanita itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menghadiahkan. Kalau kalimat ini masuk ke media sosial nanti kita banyak yang kritik. Sebagai sahabat, contoh, kula bersahabat sama Ustadz Fatihah, ngoten nggih. Kenal akrab. Wah, saya punya anak perempuan, Ustadz Fatihah punya anak laki-laki. Burung balik kabeh, tapi kalau bisik-bisik, Ustadz, Bu, anakku kok jodohke ya. Itu kan lumrah sebagai sahabat, betul enggak? Kita tahu karena ini orang yang soleh. Wah, nek anakku ketemu karo jos tenan. Ini sama orang yang melihat kehebatan Rasulullah, dua anak wedok mesti pingin dinikahkan sama Rasulullah saat itu. Jelas maksudnya. Nah kalau sekarang kan orang mikirnya, apalagi orang liberal mikirnya wes tetek bengek pleketek. Rasulullah aja nggak dipelajari kok mau ngejek Rasulullah. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, sekarang saya punya anak perempuan, tenan tak sodorke sama Rasulullah, walaupun belum balik, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi diberikan kepada Rasulullah, Abu Bakar belum balik, tetapi Rasulullah membimbing Aisyah sampai balik. Setelah balik dikabarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru dinikahi. Jadi nikahnya Rasulullah setelah Aisyah itu baliknya di umur kecil. Baliknya wanita kan melihat dari menstruasinya, bukan umurnya. Yang jadi pembahasan orang-orang liberal sekarang adalah di bawah umurnya berapa? Di bawah 17 tahun. Wah, sekarang panjenengan niku nikah kali umur 15 besok sudah hamil kok. Sudah siap kok ya. Jadi kita harus kafah kalau mempelajari hal-hal itu. Jadi sangat riskan sekali kita membahas bab itu. Roti tawar ya. Namung apun itu mohon. Lah saya dadi gitu. Kita mau rada resmi-resmi saiki udah digoceng ngeten. Ngoten nggih, tawari tawakal ya. Ora la rahmah, yang terakhir baru rahmah ya. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ada dari kafilah ini yang belum menikah? Mana 7 jari? Ye. Saya punya kelompok kajian akhwat itu dari 27 jamaah itu 7 ustazah pendidikan tahsin Quran dan 4 itu siap nikah. Dan siap nikahnya itu enggak mencari tapi dikasih
sama murabinya, ustadznya. Kalau sudah siap nanti tinggal milih toh Mas. Beliau sami'na wa ata'na, benar ora? Lah nek siap mengke kapan-kapan nyuwun nomor kula Jabri ngoten. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kalau saya melihat dengan kacamata laki-laki, semua ustazah itu Masya Allah siap insya Allah. Ilmunya jenenge pendidikan tahsin itu minimal, yang masuk ke pendidikan tahsin kula itu minimal juz 29 dan 30 hafal. Kalau 12 ustadz yang mengampu di PTQ Fatimah itu semuanya sudah lulus sensor untuk tahsin Qur'annya. Hafiz Qur'annya ada 7, yang punya sanad ada 4 ya. Ustadz Abdul Aziz Arif, Ustadz Ridwanullah, Ustadz Muhammad Falah, semua alhamdulillah. Lah kula rung apal dhewe. Tapi alhamdulillah bisa punya para pengampu tahsin yang wah Masya Allah keren. Nah yang ustazah itu kalau nanti kalau anu nggih, nah lu siap rasa jadi guru pisan. Kita sing gu mau silang, tinggal ru gitu. Kok ru? Dang, dandang gitu. Bun, cekap. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, alhamdulillah. Tadi yang bapak-bapak ya, monggo yang bapak, ini ayat yang sering dibaca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini aja yang gampang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Adik-adik gak usah, bapak. Adik-adik langsung mengikuti kok. Ayo bapak. Ada? Masya Allah, isin pak. Adik-adik lancar rai-rai. Surat apa tadi? Masya Allah, surat Jumat ayat yang ke 1. Ada yang bisa melanjutkan? Nih. Julak. Enggak boleh. Langsung ayat yang kedua. Bro, langsung murojaah malan. Lanjut. Ayo mas. Waduh. Apa? Huwallazi. Ya stop ya, lanjutkan bapak. Huwallazi. Ini masih bulan Saban. Usul saya untuk kafilah utara ini, nanti enten grup WA nih kita bisa ujian wae ya, enak nih. Jadi sebelum sampai Ramadan minimal selain juz amma itu kita menghafalkan ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan yang isinya itu di sini tuh kenapa? Karena khusyuknya sholat kita itu kan bukan karena hanya sekedar suasana, imamnya yang bacaannya merdu, terus apa lagi? Khusyuknya sholat kita bukan seperti khusyuknya sholat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang ketika beliau di panah itu, bukan, itu momentum, itu event saja. Kata Rasulullah, khusyuknya sholat kita itu kalau kita paham apa yang kita dulu pernah gitu, kalau tes gitu ya, di atas itu Allahu Akbar artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh sekarang yang keras yo, yang keras Ar-Rahmanir Rahim. Ren Maliki Yaumiddin. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah
Betul. Sekarang ini saya kasih hadiah nih. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mboten krungu suarane kok, bapak-bapak yang bisa membaca kalimat pertama iftitah masing-masing langsung diartikan tanpa jeda. Yuk. Yuk. Monggo. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Artinya, Ya Allah, jauhkanlah dariku dan dari kesalahanku kama ba'adta sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur. ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan arah timur dan barat. Nah, bapak-bapak sing iftitah wae durung ngerti artine, berarti kita nalare mawon. Khusyuknya sholat kita itu ya gur tekbir. Gitu tak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Paham tak kita? Bar kuwi go bandeng bal-balan Real Madrid. Ya nggih mboten. Jahitan, futsal, kafilah, touring, ning joglo dakwah metu kabeh. Wong awake dhewe iki salat selama ini ya kaya mantra kok, jimat niku lho. Nggih mboten? Kadang-kala doa-doa yang kita sebut panjang-panjang itu wis ngerti ra itu kita minta apa sama Allah. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah insyaallah harus tahu artinya. Rabbana atina fid dunya, kudu ngerti artinya. Tapi doa sing dawa-dawa nganti nangis-nangis itu ternyata utang, belum lunas, istrinya sakit, itu nangis khusyuk tenan. Ya sebetulnya kalau pengen khusyuk sholat ya satu dulu itu kita lewati. Yang kita baca, yang kita lafalkan saat sholat itu kita paham maknanya. Ya Bapak ya, mungkin kalau WA pun bacaan sholat semua versi yang insya Allah sahih ya, ada yang niatnya yang Allahu Akbar kabira, wajahat wajiyah, Allahumma ba'id baini, itu semua ada sanadnya, walau ada yang lemah, ada yang, tapi itu semua berasal dari Rasulullah. Saya punya yang sudah Arabnya, versi Indonesia nih Arabnya rung lancar. Apa itu namanya? Translate ya, Indonesia tapi ini dibaca Arab itu loh. Terjemahnya sampai ke doa tasyahud akhir penutup sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika, kita berlindung sama Allah min azabi, dari azab jahannam neraka jahannam, wa min azabi, dari azab qabri kubur, wa min fitnatil mahya hidup wal mamati, wa min fitnatil, dari fitnah nasyihid dajjal. Nah, itu Imam Bukhari kalau doa itu nangis terseduh-seduh lama lah, gandeng awake dhewe penting dang salam yo ora nangis, wis biasa ya. Jadi itu sadar menghadap kiblat, suci, wudunya yang bagus ya, ora sak-sake dhewe. Masih ingat Rasulullah itu kalau wudu kan dalam keadaan sakit pun dituangkan oleh Ali dengan bejana berisi air untuk berwudu beliau. Saat membasuh kaki Rasulullah pun membasuh dengan jari-jari tangannya. Dan ini kaki kula nggih. Ini posisi sakit sampai dibersihkan. Awake cah enom gudingene ketok. Ngono mek salatnya salat yang Masya Allah, ya nggak bisa. Dari wudunya saja kita sudah harus begitu seperti dekat sama Allah, begitu khusyuk mulai dari wudu. Wudu bersih, menghadap kiblat, sadar dalam arti yang sesungguhnya. Orang sing salat subuh tahiyat iki Mas donga urung ya salam. Nah kan itu ora sadar nek itu. Ya, sadar dalam keadaan yang bagus, baju yang kita pakai juga bagus ya. Ojo ngasih awake dhewe salat itu pakai baju terus tiba-tiba ada orang ketuk pintu bareng diinguk saka jendela, calon marotuwa, terus awake dhewe mlebu kamar ganti kelambi sing apik. Lah mau ketemu karo sapa? Saat sholat itu kita ketemu siapa? Kok saat ketemu manusia kita terus ganti baju merasa tidak pantas, ketemu Allah kita merasa pantas? Nah, PR kita orang laki-laki ya,
Kalau kita pakai baju yang sekiranya tidak pantas dilihat oleh manusia, ya berarti tidak pantas kita ketemu Allah dengan baju itu. Jadi kalau sholat itu baju yang terbaik pakai nggak masalah, pakai terus dong ketemu sama Allah. Yang terbaik lah yang kita pantaskan kepada Allah. Orang sukses itu ya itu. Kalau ketemu Allah, ketemu dengan pakaian yang terpantas. Ora badminton, futsal, keringetan, wancine adzan, kita mengutamakan tepat waktu. Ya alhamdulillah, ketemu adzan, rehat istirahat. Futsal apa? Sholat. Tapi sholatnya kalau kelambi futsal ya padha wae, kemeringet. Coba kowe ketemu Pak Lurah ngono kuwi apa gelem ya? Kan isin toh. Masya Allah Subhanahu wa taala kita kalahkan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen hebat sholat kita ya sampai ke pakaian yang kita pakai. Bahkan urusan celana dalam, kaos jero itu kalau kita mau mikir yang bagus, kita pantaskan ketemu Allah dengan pakaian terbaik. Kadang-kadang wong Jawa kuwi penting sing jero ketutup ya. Kaosnya bolong-bolong wis ngantek kaos jero itu iso 5 tahun, 10 tahun kuat loh. Ngantek molor-molore jadi nggo. Ya nek sholat ya coba kita lepas wong ketemu. Ora ketok, tapi Allah lihat ya. Kathok jero, Pak. Ngapunten. Kathok jero ku yo nek iso sing resik awake dhewe. Yang bagus. Kadang-kadang kita melihat tampak luarnya toh. Ya, omah-omah Jawa ku njobone apik tenan. Wah, ayo ndelok WC wah. Ora di dapur WC. Nah, kita kadang-kadang lupa dengan hal itu. Ada sahabat kami namanya Mas Solahuddin, panggilannya Mas Soleh. Beliau pernah memberi kajian ke saya yang membuat saya itu tersentak. Jadi beliau kasih cerita ke saya tentang kathok jero. Judul pengajiannya itu celana dalam. Rada nganyel ke. Judul undangannya itu kita kajian bersama dengan tema celana dalam. King karpe king ngopo. Tak pikir ya mungkin singkatan kayak kula roti tawar. Ternyata ya enggak, celana dalam tenan. Beliau menceritakan karena ada sejarahnya. Beliau itu melihat karena seorang medis ya, tenaga medis merawat jenazah yang kecelakaan dalam pakaian yang tidak pantas untuk dilihat manusia, apalagi dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia gara-gara itu forensik ya, setelah itu dia kalau kemana-mana menggunakan 3 lapis pakaian. 1 celana dalam. Maksudnya meh kula contoh ge, kula ngangge niki. Niki. Loh, masih lutut dan masih aman. Jadi ben kula ora aton ngomong, ini celana pendek saya, ini celana panjang saya, dan ini ada celana dalam saya. Kata beliau, kita tidak pernah tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil panggil Allah, dalam posisi kita sudah siap. Jadi kemana-mana kita pakai pakaian yang siap dipanggil Allah. Kata beliau, itu juga merinding loh. Yang selama ini ya guru kathok jero. Ternyata ya nggak tahu qadarullah kalau kita kecelakaan, kalau kita meninggal di laut, kalau kita apa, kita sudah siap memang ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang bersih. Maka kaidah Rasulullah yang tiap ketika batal berwudu itu karena beliau siap. Jadi bukan masalah apa-apa. Jadi beliau mau sare itu wudu. Ketika batal wudu, beliau wudu. Ternyata bukan apa-apa. Karena itu sebagai bukti siap kita kepada Allah Subhanahu. Kalau ketemu tempat saat azan berkumandang kok nggak ada airnya, kita sudah siap dalam keadaan suci. Yang kedua, siap kalau dipanggil Allah dalam arti sesungguhnya. Nah, setelah itu saya belanja sama istri, gitu. Belanja sama istri, nggak wudit. Kalau inget banget, luwes apa namanya? Oh, luwes Budi, luwes Novotel. Nah, niku nggak wudit 200. Kathok jero wong lanang kuwi luwih larang Pak dibanding kathok jerone ibu-ibu. Ngene ibu-ibu niku 20.000 entuk papat tok siji 5.000. Lah mbo tenan kok, nggih. Ora tau ngeterke belanja iki. Punya saya itu 50.000 ki sing biasa. Jitimen iki 47, Mas. Gek ketoke ra penak. Akhirnya saya belinya itu mereknya Indomaret. Ya wis Indomaret. Ngertos ya, iki kalau buatan iklan. Nek bapak-bapak teng Indomaret enek kathok sing model celana. Itu enak banget sumpah. Saya tidak iklan Indomaret loh, aku ora kenal loh Indomaret itu siapa. Tapi ketika saya bandingkan ning Indomaret regane 51 apa pinten nonton. Nyoba siji itu wah enak.
maknyep. Jadi kalau istinja, kalau pas kemana-mana pipis itu tinggal diplotroke terus kita bisa jongkok. Di celana dalam yang nyaman, iso melar rado banget. Ini sudah 2 tahun ya melar aja enak itu, ya, lumayan. Ngirit. Monggo mang prakteke dipakai itu nyaman. Ya alhamdulillah dan bermanfaat teman saya Mas Solah itu. Sehingga kemana-mana kita bisa, ya pipisnya tidak berdiri. Di mana-mana kita bisa nyunah sama Rasulullah. Jongkok, plotrok, iso melar, enak banget. Terus resik istinja kita. Nah, itu contohnya kita siap lahir dan batin kalau ketemu Allah tidak hanya dalam sekedar sholat. Iya cukup sekian, sudah lebih dari 9:30. Tidak ada pertanyaan tenan nih. Ya mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan yang terbaik untuk kita. Allah mudahkan urusan dunia kita. Allah mudahkan urusan akhirat kita dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wah, ini belum dihitung. Walhamdulillahirrabbilalamin. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa kita sampaikan ke saudara kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.